Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas tentang 8 key komponen bisnis model of Shopee. Baik, kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Kaneka Tafi, yang kedua ada Muhammad Irgi Rizaldi, Sadik Ansori, Muhammad Raifen, dan Obed Al-Fatih Syams. Baik, untuk yang pertama di sini adalah 8 key component of e-commerce atau 8 komponen kunci dari e-commerce. Yang pertama adalah value proposition, di mana di sini adalah definisinya adalah penyampaian nilai yang unik dari produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua ada revenue model, yaitu adalah model pendapatan atau cara sebuah bisnis itu menghasilkan pendapatan. Kemudian market opportunity, yaitu adalah peluang pasar yang ada untuk mengembangkan produk atau layanan. Kemudian competitive environment, di sini adalah analisis tentang kompetitor yang ada di dalam pasar. Kemudian competitive advantage, di sini adalah diferensiasi atau pembedaan baik produk ataupun layanan yang ditawarkan untuk membedakan dengan produk dari kompetitor. Kemudian market strategi, di sini adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan di dalam pasar sasarannya. Kemudian yang ketujuh ada organizational development, yaitu proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang terakhir ada tim manajemen, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dalam tim untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi ataupun bisnis perusahaan. Baik, jika berbicara tentang BMC ataupun Business Model Canvas, di sini Business Model Canvas ada 9 poin, di mana ada perbedaan dari 8 key komponen tadi. Yang pertama adalah customer segment atau segmentasi dari pasar ataupun segmentasi customer. Kemudian ada customer relationship, yaitu hubungan dengan pelanggan. Kemudian ada channels, yaitu saluran atau media yang digunakan untuk menawarkan produk kepada pelanggan. Lalu ada value proposition, yaitu adalah nilai yang unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian ada key activities, di sini adalah aktivitas utama yang dilakukan dalam menjalankan bisnis. Key resources, di sini adalah sumber daya utama yang digunakan untuk dalam menjalankan bisnis. Kemudian ada key partners, di sini adalah partner atau mitra utama dari eksternal untuk berjalannya sebuah bisnis. Kemudian ada cost structure, yaitu biaya yang dikeluarkan atau struktur biaya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Dan terakhir adalah revenue stream ataupun sumber pendapatan yang didapat dari sebuah bisnis. Baik, kemudian jika kita compare dari AK komponen of e-commerce dengan BMC, ada perbedaan di mana bisa kita lihat bahwa AK komponen ini lebih fokus pada elemen strategis untuk bisnis e-commerce seperti proposisi nilai, model pendapatan, peluang pasar, dan lain-lain. Dan sementara itu kalau bisnis model Canvas ataupun BMC itu memberikan pandangan yang lebih luas dan dapat diterapkan pada berbagai jenis bisnis. Nah, BMC ini lebih menekankan pada struktur operasional dan aktivitas yang terkait langsung dengan pelanggan dan pendapatan. Sedangkan AK komponen ini lebih berfokus pada komponen strategis dan daya saing bisnis. Selanjutnya value proposition, di mana maksud dari value proposition adalah suatu keunggulan atau value dari suatu entitas tersebut. Untuk value proposition dari marketplace Shopee atau Shopee, yang pertama adalah harga yang kompetitif, yang dimana menawarkan produk dengan harga terjangkau dan berbagai promo menarik. Yang kedua adalah beragam pilihan, katalog produk lengkap dari berbagai kategori dan seller. Yang ketiga adalah pengalaman belanja yang mudah. User interface dari aplikasi atau website Shopee bisa dibilang cukup baik untuk segi user interface-nya. Yang keempat ada logistik yang cepat dan terjangkau. Yang kelima adalah fitur interaksi. Dan keenam adalah dukungan untuk UMKM. Jadi marketplace Shopee membuat platform ramah seller dengan fitur dan edukasi untuk berkembang bagi UMKM yang menjadi seller di Shopee. Baik, selanjutnya ada revenue model, di mana arti dari revenue model adalah bagaimana suatu entitas atau brand
mendapatkan keuntungan. Untuk marketplace Shopee, revenue bisa didapatkan dari hasil komisi marketplace. Yang kedua, ada pendapatan dari iklan. Yang ketiga, biaya fee transaksi. Yang keempat, ada layanan logistik dan pengiriman. Dan yang terakhir, ada Shopee Pay. Jadi, 5 komponen tersebut adalah revenue model dari marketplace Shopee. Selanjutnya ada market strategi. Yang pertama ada target market luas, menjangkau berbagai segmen dari urban hingga rural, termasuk millennials, Gen Z, dan UMKM. Itu ada promo dan diskon agresif, program seperti flash sale, cashback, dan free shipping untuk menarik pembeli. Nomor 3 ada branding yang kuat, menggunakan iklan TV, endorsement, selebriti seperti Blackpink, dan kampanye digital untuk meningkatkan brand awareness. Berarti ada ekosistem terintegrasi, menyediakan layanan lengkap, Shopee Pay, Shopee Food, dan Shopee Games untuk meningkatkan loyalitas pengguna. Selanjutnya ada fokus pada pengalaman pengguna, fitur seperti fitur live stream, ulasan produk, dan chat langsung antara buyer, seller untuk meningkatkan engagement. Selanjutnya ada ekspansi regional, fokus pada pertumbuhan di pasar Asia Tenggara dan Taiwan dengan adaptasi lokal. Yang terakhir ada dukungan untuk seller, program edukasi, subsidi logistik, dan tools untuk membantu UMKM berkembang di platform. Baik, selanjutnya ada market opportunity dari Shopee di Indonesia. Shopee memiliki peluang pasar yang cukup besar di dunia e-commerce di Asia Tenggara terutama, dan juga di beberapa negara lain. Berikut merupakan beberapa peluang utamanya. Yang pertama adalah ekspansinya perusahaan ini ke pasar global. Jika dilihat dari keberhasilan Shopee di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, hal ini menunjukkan bahwasannya adanya kesiapan dari Shopee untuk memulai ekspansi ke pasar yang lebih besar lagi. Lalu yang kedua ada pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara. Dari yang tadi saya bilang, pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara ini cukup meningkat, apalagi untuk Shopee itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah tren berbelanja berbasis sosial dan juga live shopping. Nah, untuk tren ini sebetulnya pertama kali oleh TikTok. Akan tetapi Shopee juga mengikuti tren ini dan bisa dibilang cukup berhasil untuk mengikuti tren ini. Competitive environment, pesaing langsungnya Tokopedia atau Goto, Lazada, Bukalapak, dan Amazon adalah pesaing utama Shopee di pasar e-commerce. Terus faktor kompetitif, Shopee terletak pada biaya pengiriman yang kompetitif, promosi besar seperti diskon dan kampanye, serta kehadiran Shopee Pay untuk mempermudah transaksi. Dari segi harga, Shopee sering menawarkan diskon dan promo agresif. Dari segi logistiknya, Shopee Express bersaing dengan layanan pengiriman lain. Pembayaran, dan dari segi pembayaran, Shopee Pay bersaing dengan GoPay, OVO, dan lainnya. Dari segi teknologi, Shopee berfokus pada pengalaman pengguna dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Selanjutnya, dari pesaing tidak langsung, media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta retail fisik yang beralih ke online. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif, kehadiran pasar yang kuat di Asia Tenggara dan Taiwan. Strategi lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, pendekatan mobile first yang menarik. Selanjutnya adalah competitive advantage. Shopee memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang membedakan dari pesaingnya seperti Tokopedia, Lazada, dan juga Amazon. Yang pertama, ekosistem yang kuat. Shopee ini memiliki ekosistem yang kuat karena dalam hanya satu aplikasi saja, Shopee ini dapat melakukan berbagai hal dan juga banyak sekali fiturnya seperti bayar tagihan, dan juga sudah pasti berbelanja, dan juga untuk ciri khas dari Shopee ini yaitu untuk membeli makan. Lalu yang kedua ada strategi harga yang kompetitif dan subsidi ongkir. Jika kita compare Shopee dan juga e-commerce lain, bisa dibilang harga yang diberikan oleh Shopee itu cukup kompetitif, dan subsidi yang diberikan oleh Shopee terhadap yang jual dan juga terhadap yang beli itu cukup tinggi. Lalu yang ketiga adalah fitur interaktif yang menarik. Hal ini cukup bisa dilihat dari beberapa tahun lalu ada fitur yang menarik dari Shopee yaitu game Cocoki. Hal ini juga menjadi fitur yang mungkin tidak utama akan tetapi dapat menarik pelanggan untuk
bermain dan juga berbelanja di satu aplikasi. Oke, selanjutnya organizational development. Pertama adalah layanan pelanggan. Sistem aplikasi Shopee berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam penyerapan laporan yang nantinya akan dijadikan informasi perusahaan dalam menilai sistem yang telah diterapkan. Kedua, ada strategi pemasaran. Shopee menggunakan proses penjualan produk-produk via media online seperti sosial media, iklan, dan website untuk menyebarkan informasi mengenai produknya. Ketiga, ada pengelolaan inventaris. Dengan menandakan pangsa pasar melalui sistem informasi manajemen, Shopee dapat mengumpulkan data terkait tingkat keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang terakhir ada persediaan barang. Dengan adanya sistem informasi manajemen, Shopee melakukan pengecekan persediaan barang yang akan dijual untuk disesuaikan dengan jumlah permintaan dan minat pelanggan. Next, Shopee Careers. Shopee memiliki platform karir yang bernama Shopee Careers yang berguna untuk melihat peluang pekerjaan yang tersedia. Kedua, rekrutmen kampus. Shopee juga melakukan yang ingin berkarir di industri e-commerce. Ketiga, ada referral karyawan. Shopee memberikan intensif bagi karyawan yang berhasil merekomendasikan calon karyawan sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam membantu proses rekrutmen. Yang terakhir ada social media, platform online. Shopee juga aktif menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn untuk mempromosikan lowongan pekerjaan dan menarik calon karyawan. Selanjutnya, manajemen tim. Yang pertama ada divisi in-house account. Memiliki tugas untuk mengelola konten in-house account yang termasuk dalam platform Shopee. Yang kedua, divisi user and seller. Bertugas untuk mengedukasi para seller untuk lebih mudah dalam berjualan dan mempromosikan produknya. Tiga, divisi curation. Tugas untuk mengatur dan mengelola tampilan front end di aplikasi Shopee agar mendapatkan interaksi dan engagement dari user Shopee. Yang terakhir ada divisi call management. Memiliki tujuan untuk mengedukasi dan mengaktifasi user dan calon user Shopee melalui para KOL atau Key Opinion Leader.